Aku dianggap mesin uang oleh suami dan mertuaku, hingga aku pura-pura bangkrut untuk mengetes mereka. Ternyata mereka lakukan ini. Pagi itu udara terasa lembut. Cahaya matahari menerobos tirai krem di ruang tamu, menimpa vas bunga di atas meja kayu. Aroma kopi hitam menguar dari dapur, bercampur bau roti panggang yang baru saja keluar dari toaster. Di rumah berukuran sedang itu, Vina sudah terbiasa menjadi orang pertama yang bangun, bahkan sebelum alarm ponselnya berbunyi. Dia mengenakan daster hijau muda, rambutnya digelung seadanya. Tangannya cekatan menata sarapan di meja, 2 piring nasi goreng dengan telur ceplok di atasnya, sepiring roti, dan pot teh hangat. Sementara untuk dirinya, ia hanya menyiapkan segelas air putih dan sepotong roti tawar tanpa olesan. Yuda, suaminya, baru muncul dari kamar setelah aroma nasi goreng memenuhi rumah. Kaos putih longgar menempel di tubuhnya, rambutnya masih acak-acakan. "Pagi," ucapnya sambil duduk, langsung meraih piring nasi goreng yang lebih besar porsinya. Vina tersenyum. "Pagi." Kopinya sudah di meja. "Panas-panas." Yuda mengangguk singkat. Iya," jawabnya singkat. Pandangannya hanya tertuju pada layar ponselnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu samping. Mayang, mertua Vina, masuk dengan wajah tanpa senyum. Dia tinggal di rumah yang berjarak 2 gang dari mereka, tapi hampir setiap pagi mampir. Sudah masak, ya?" katanya sambil melirik nasi goreng di meja. Vina langsung berdiri. "Iya, Bu. Mau saya ambilkan?" "Boleh. Sekalian kopinya juga ya, yang panas," kata Mayang, duduk di kursi seberang Yuda, mengambil ponselnya sendiri. Vina bergegas mengambil piring dan menuangkan nasi goreng untuk Mayang. Dia tidak merasa keberatan, tapi dalam hati ia mulai sadar bahwa jarang sekali mertuanya datang untuk sekadar ngobrol atau bertanya kabar. Hampir setiap kedatangan Mayang selalu pas dengan waktu makan. Saat menyerahkan piring itu, Mayang mengangguk kecil. "Kamu memang rajin. Pagi-pagi udah masak begini. Untung ada kamu. Kalau enggak, Yuda ini entah makan apa." Nada bicaranya terdengar seperti pujian, tapi ujungnya lebih menekankan betapa Yuda bergantung pada Vina. Vina hanya tersenyum, duduk kembali. Dalam hati ia mencatat hal itu sebagai salah satu kebiasaan. Pujian yang selalu dibungkus dengan pesan bahwa dirinya bertugas untuk memastikan kenyamanan mereka. "Ngomong-ngomong, Vin," kata Yuda di tengah suapan ketiga. "Kamu kan gajian kemarin, ya? Nanti siang kita mampir ke toko elektronik. TV di rumah ibu itu udah mulai buram gambarnya." Vina menoleh, sedikit terkejut. "Tapi TV yang di rumah ibu kan baru dibeli 2 tahun lalu, Mas." Mayang langsung menyahut. "Itu kan karena sering dipakai. Lagian kalau beli baru, kan lebih nyaman nontonnya. Apalagi kalau kamu nambahin yang ukurannya besar, kayak di rumah tetangga sebelah." Vina terdiam sejenak. Belum sempat ia menjawab, Yuda sudah menambahkan, "Iya, sekalian aja. Anggap hadiah buat ibu. Nanti kan kamu juga bisa ikut nonton kalau main ke sana." Nada bicaranya ringan, tapi seolah menganggap itu hal wajar dan tanpa mempertimbangkan pendapat Vina soal keuangan. Vina mengangguk pelan. "Kita lihat dulu." "Ya, soalnya aku juga lagi ada rencana pengeluaran lain bulan ini." Yuda hanya menggumam, tapi matanya tak lepas dari layar ponsel. Sementara Mayang diam, namun gerakan tangannya yang menyendok nasi goreng terlihat sedikit lebih cepat, seakan menahan komentar yang mungkin akan keluar nanti. Setelah sarapan, Yuda pamit ke kantor. Mayang pun ikut pulang, tapi sebelum keluar, ia sempat menoleh dan berkata, "Kalau ada rejeki, jangan ditunda-tunda, Vin. Barang kalau dibeli sekarang, nanti puasnya juga sekarang." Kalimat itu terdengar seperti saran, tapi juga seperti dorongan halus yang menyisakan rasa mengganjal di dada Vina. Rumah kembali sepi. Vina membereskan meja makan, mencuci piring, lalu duduk di sofa dengan segelas air. Pandangannya menerawang. Ia bukan orang yang perhitungan,
Tapi akhir-akhir ini ia mulai memperhatikan bahwa sebagian besar gajinya mengalir untuk hal-hal yang tidak selalu ia rencanakan sendiri. Sore harinya, Yuda pulang dengan senyum lebar. "Vin, ayo siap-siap. Kita ke toko elektronik sekarang. Ibu sudah nunggu di sana." Vina terdiam. "Mas, bukannya kita mau ngobrol dulu soal..." "Ah, nggak usah ribet. Kan ini buat ibu juga." Potong Yuda cepat. Di toko, Mayang sudah berdiri di dekat deretan TV layar datar. "Yang ini bagus, Vin. Gambarnya jernih. Ukurannya pas. Diskon pula," katanya sambil menunjuk layar yang harganya hampir setengah dari gaji Vina. Vina mencoba tersenyum. "Lumayan juga harganya, Bu. Kan nanti dibayar pakai kartu kamu, toh gaji kamu besar," jawab Mayang sambil tertawa kecil. Ucapan itu menancap di kepala Vina seperti jarum halus. Tidak ada nada memaksa secara langsung, tapi setiap kata seolah menegaskan bahwa gajinya sudah dianggap milik bersama untuk memenuhi kebutuhan orang lain, bukan hanya untuk dirinya dan Yuda. Sepulangnya dari toko, Vina duduk lama di tepi ranjang. Tangannya meremas ujung sprei, memikirkan kembali hari ini. Bukan hanya soal TV, tapi juga bagaimana setiap permintaan selalu muncul bersamaan dengan senyum dan nada seolah-olah itu hal lumrah. Di kepalanya, ia mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil. Sarapan yang selalu ia siapkan tanpa pernah dibalas dengan ucapan terima kasih yang tulus. Kunjungan Mayang yang hampir selalu pas saat makan. Permintaan membeli barang yang nilainya besar tanpa diskusi lebih dulu. Komentar-komentar yang seolah memuji, tapi sebenarnya menegaskan bahwa ia bertugas menyediakan kenyamanan bagi mereka. Semua itu belum menjadi badai, tapi seperti awan tipis yang perlahan menutup langit cerah. Pagi itu, sinar matahari masuk dari celah tirai kamar Vina dengan lembut, menyapu lantai kayu yang mengkilap. Udara di rumah terasa hangat, seolah menenangkan, namun Vina tidak sepenuhnya merasakannya. Dia berdiri di dapur, tangannya sibuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi, roti bakar, dan telur dadar menyatu, membentuk aroma rumah tangga yang seharusnya nyaman. Tapi di benaknya, ada sedikit kekhawatiran. Sejak beberapa minggu terakhir, rutinitas pagi selalu diwarnai permintaan halus dari Yuda atau Mayang, yang tak pernah ia tolak sebelumnya, tapi kini mulai terasa menguras tenaga dan pikiran. Yuda muncul dari kamar dengan kaos lengan pendek putih dan celana panjang hitam. Rambutnya masih berantakan, dan matanya mengantuk. "Pagi, Vin," katanya singkat sambil duduk, menatap ponsel di tangan. Vina tersenyum tipis. "Pagi, Mas. Kopinya sudah panas. Sarapannya juga siap." Yuda mengangguk tanpa menatapnya. Langsung menyuap nasi goreng di piring yang ia ambil sendiri. Suara sendok yang mendarat di piring terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menandakan ketergesaan atau mungkin ketidaksabaran yang tersembunyi. Tidak lama kemudian, suara ketukan di pintu terdengar. Mayang masuk. Wajahnya tersenyum tipis. Ia membawa tas kain besar berisi bahan makanan dan beberapa kantong plastik. "Vin, aku bawain beberapa bahan dari pasar. Lumayan, kan?" katanya. Vina segera berdiri untuk membantu menaruh bahan-bahan itu di meja dapur. Sementara itu, Mayang duduk sambil mengeluarkan ponsel. Nada bicaranya terdengar hangat, tapi ada sedikit nada mengingatkan. "Biar ibu cepat masak nanti. Kan kasihan kalau Mas Yuda pulang lapar." Vina tersenyum, tapi hatinya terasa sesak. Ia mulai menyadari bahwa hampir setiap kedatangan Mayang selalu terkait makanan atau keperluan Yuda. Tidak ada kunjungan sekadar ngobrol, tanpa permintaan, atau sekadar bersikap hangat kepada Vina. Saat sarapan, Yuda dengan santai berkata, "Vin, minggu ini aku mau beli kemeja baru. Yang di toko tadi bagus. Diskon juga." Vina menatapnya sebentar. "Tapi kan kemeja lama Mas Yuda masih bagus. Aku pikir bisa dipakai dulu beberapa waktu." Mayang menimpali. "Ah, itu kan kemeja kantor. Kalau kelihatan baru, kan lebih rapi di mata rekan kerja. Lagian ini kan sebentar aja. Beli baru nggak masalah." Ucapan itu terdengar biasa, tapi Vina menangkap nada yang membuatnya sedikit tersentak. Bukan hanya masalah kemeja,
tapi lebih kepada sikap mereka yang seolah-olah semua pengeluaran harus ditanggungnya. Hari itu, Vina memutuskan untuk meninjau kembali laporan keuangan rumah tangga. Saat membuka catatan, ia terkejut melihat beberapa transaksi yang tampak sepele tapi jumlahnya lumayan besar. Belanja bahan makanan untuk rumah Mayang, pengeluaran untuk kemeja baru Yuda, hingga beberapa pembayaran darurat yang diminta Mayang. Semua pengeluaran itu tanpa diskusi, dan seolah-olah menjadi kewajiban Vina. Rasa lelah mulai menumpuk di dadanya. Ia tahu ini bukan masalah besar secara nominal, tapi pola yang mulai terlihat membuatnya sadar bahwa pernikahannya bukan lagi tentang cinta dan kebersamaan, melainkan tentang ketergantungan mereka pada penghasilannya. Sore harinya, Vina duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Di kejauhan, Yuda menelepon Mayang, membicarakan rencana belanja elektronik baru untuk rumah ibu, padahal Vina baru saja membayar cicilan listrik dan air. Nada mereka terdengar ringan, tapi Vina bisa merasakan ada keselarasan yang jelas dalam keinginan mereka. Kebutuhan mereka, bukan keinginan Vina. Dia mulai mencatat setiap detail. Gerak-gerik Yuda yang sering mengalihkan pembicaraan ketika ia menyentuh soal uang, senyum Mayang yang lebih sering muncul saat membahas pengeluaran, dan komentar-komentar kecil yang terdengar manis tapi syarat tuntutan. Malam itu, Vina menutup laptopnya dengan perlahan. Ia tahu sesuatu harus ia lakukan, tapi belum tahu apa. Ia hanya ingin memastikan semua fakta. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sifat asli orang-orang terdekatnya. Hari-hari berikutnya berlangsung serupa. Setiap pagi, Yuda dan Mayang muncul dengan permintaan kecil yang berulang dan menyamar sebagai perhatian. Vina tetap tersenyum, menunaikan kewajiban, tapi di dalam hatinya tumbuh rasa penasaran dan kehati-hatian. Ia mulai merekam percakapan, mencatat pengeluaran, dan menyiapkan mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk, bahwa cintanya dimanfaatkan. Pada suatu sore, ketika Yuda pergi keluar untuk urusan yang katanya mendesak, Mayang duduk dekat Vina dan mulai berbicara dengan nada lembut. "Vin, kalau kamu ada rejeki lebih, tolong bantu ibu. Nanti ibu balikin kok. Pelan-pelan." Vina menatap Mayang tanpa menanggapi terlalu cepat. Nada itu terasa familiar, manis, tapi memaksa. Vina mulai sadar bahwa semua perhatian dan kebaikan yang ditunjukkan Yuda dan Mayang bukan lagi dari hati. Semua terasa terprogram. Ada sebuah pola. Setiap senyum, setiap pujian, setiap permintaan, semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu memanfaatkan penghasilannya. Malam itu, Vina duduk di kamar, menatap langit-langit. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hati. Ia tahu jalan panjang masih menunggu. Tapi satu hal yang jelas, ia tidak akan membiarkan dirinya dibodohi. Ia akan menyiapkan langkah-langkah untuk mengetahui siapa yang benar-benar peduli padanya, dan siapa yang hanya menganggapnya sebagai sumber uang. Sejak saat itu, pola rumah tangga mulai berubah. Vina tetap menunaikan kewajiban, tapi matanya lebih awas. Setiap gerak-gerik Yuda dan Mayang dicatat, setiap kata diucapkan diperhatikan, setiap nada bicara dianalisis. Ia tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum bukti benar-benar nyata. Bab ini diakhiri dengan Vina duduk di sofa, memegang secangkir teh hangat, dan memandang foto pernikahannya bersama Yuda. Senyum di wajah mereka di foto itu terasa ironis sekarang. Di balik senyum itu, Vina mulai menaruh rasa curiga dan tekad yang kuat untuk menguji cinta mereka. Hari-hari Vina berlalu dengan rutinitas yang tampak normal dari luar, namun dari dalam terasa berbeda. Setiap pagi, aroma kopi dan roti panggang tetap menjadi sahabatnya. Tapi ia mulai mengukur setiap langkahnya dengan teliti. Ia menyadari bahwa senyum yang dulu muncul begitu tulus dari Yuda kini jarang tampak, dan setiap perkataan Mayang selalu mengandung nada terselubung yang meminta sesuatu. Suatu siang, ketika Vina sedang menyortir dokumen keuangan untuk bulan ini, Yuda masuk ke ruang kerjanya dengan wajah santai. "Vin, aku pikir kita butuh lemari baru buat ruang tamu. Yang besar, biar buku-buku ibu tersimpan rapi. Nanti aku bayar sebagian, ya," ujarnya sambil duduk di kursi dekat jendela. Vina menatapnya lekat. "Mas, aku lihat lemari lama masih bagus. Apalagi anggaran bulan ini cukup ketat. Mungkin kita bisa menunda dulu." Yuda tersenyum tipis,
Tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. "Ah, santai aja, Vin. Ini buat rumah ibu juga. Kan cuma sebagian aja. Lagian aku tahu gaji kamu cukup buat itu." Nada itu, meski terdengar ringan, menusuk hati Vina. Kata-kata, "Aku tahu gaji kamu cukup," terasa seperti penegasan bahwa penghasilan Vina menjadi sumber utama bagi mereka. Tidak ada pertimbangan untuk menyesuaikan pengeluaran bersama. Semua seolah berpusat pada kemampuan Vina untuk menanggung kebutuhan orang lain. Mayang masuk tepat saat Vina menutup dokumen. "Vin, bisa bantu ibu pilih warna lemari yang cocok sama ruang tamu?" katanya sambil menenteng katalog furnitur. Vina menatap Mayang, berusaha tersenyum. "Ibu, kita lihat dulu ukuran dan desain ruang tamu. Jangan sampai nanti lemari terlalu besar. Ruang malah terasa sempit." Mayang mengangguk pelan, tapi senyumnya tipis. Ia membuka katalog dan mulai menunjuk satu demi satu. "Yang ini cantik, Vin. Kalau beli sekarang, nanti ibu bisa langsung menata buku-buku dan foto keluarga. Lagian kan kamu juga senang kalau rumah nyaman." Ucapan itu terdengar lembut, tapi Vina bisa menangkap pola yang sama. Setiap kebutuhan mereka selalu dikaitkan dengan kemampuan finansialnya. Senyum yang menenangkan bagi orang lain terasa berbeda di telinganya. Lebih seperti jebakan halus. Sore hari, Vina pergi ke toko untuk membeli beberapa bahan rumah tangga yang ia perlukan sendiri. Di jalan, ponsel bergetar. Pesan dari Mayang. "Vin, nanti mampir ke rumah ibu ya. Ada beberapa barang yang harus dibeli. Sekalian kamu bantu bawain. Nanti aku bayarin." Vina menahan napas sejenak. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi ia tahu di baliknya tersirat harapan dan tekanan. Ia membalas singkat, "Oke, Bu. Nanti aku mampir." Sesampainya di rumah Mayang, Vina disambut senyum hangat, aroma makanan yang baru dimasak, dan beberapa kantong plastik penuh bahan kebutuhan rumah tangga. Saat menata barang-barang itu, Mayang berkata sambil sesekali menatap Vina, "Vin, kalau ada rezeki lebih, ibu minta tolong ya. Nanti ibu balikin. Pelan-pelan kok. Kamu kan ngerti. Situasi ibu juga kadang gak menentu." Nada suaranya lembut. Namun Vina mulai bisa membedakan nuansa di baliknya. Ini bukan permintaan biasa, melainkan pengujian. Ia merasa semua interaksi seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Malamnya, Vina duduk sendiri di ruang keluarga, menatap catatan keuangannya yang mulai menumpuk. Ia menarik napas panjang. Pola yang ia lihat mulai jelas. Hampir setiap permintaan mereka, baik Yuda maupun Mayang, selalu berpusat pada penghasilannya. Dan mereka pandai menyembunyikan niat itu di balik senyum manis, nada suara lembut, dan kata-kata yang terdengar perhatian. Ia menulis di jurnal pribadinya, "Hari ini aku sadar, bukan hanya uangku yang mereka inginkan. Ini tentang kontrol. Tentang menjadikan aku sumber segala kenyamanan mereka. Tapi aku tidak akan gegabah. Aku harus tahu sejauh mana mereka bisa memanfaatkan aku. Aku akan menunggu, memperhatikan, dan mencatat." Hari-hari berikutnya berlangsung dengan pola yang sama. Yuda mulai jarang mengajaknya bicara tentang perasaan atau rencana bersama. Fokusnya selalu pada permintaan yang membutuhkan uang Vina. Mayang semakin sering datang dengan alasan membeli ini itu, menyamarkannya sebagai perhatian dan kepedulian. Vina mulai menyiapkan langkah-langkah untuk menguji kesetiaan mereka. Ia tetap menunaikan kewajibannya, tapi setiap transaksi, setiap percakapan, dicatat. Ia ingin melihat reaksi asli Yuda dan Mayang saat sumber daya yang biasa mereka harapkan mulai dikendalikan. Vina duduk di sofa, menyeruput teh hangat. Hatinya campur aduk, sedih, kesal, tapi juga waspada dan tegas. Ia tahu ini hanya permulaan. Ia harus bersabar, mencatat semua hal, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap sifat asli mereka. Pagi itu, cahaya matahari yang menembus jendela kamar Vina terasa lebih tajam dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kalender meja, merencanakan jadwal harian yang sudah seperti ritual, mengatur urusan rumah tangga, menyiapkan sarapan, mengecek laporan keuangan, dan menyiapkan bahan makanan untuk Mayang. Yuda masih di kamar mandi ketika Vina mulai menyiapkan kopi.
Aroma biji kopi yang baru digiling memenuhi dapur, mengingatkan Vina akan rutinitas yang telah lama ia jalani. Semuanya untuk memastikan rumah tetap berjalan lancar. "Vin," suara Yuda terdengar dari kamar mandi, terdengar lebih santai dari biasanya. "Aku mau sarapan di luar hari ini. Ada meeting penting sama klien baru." Vina mengangguk tanpa komentar. Ia sudah terbiasa dengan jawaban singkat Yuda. Namun, dalam hatinya, muncul sedikit rasa curiga. Mengapa meeting selalu terdengar penting tapi durasinya bisa berkepanjangan, hampir setiap hari? Tak lama kemudian, pintu rumah diketuk. Mayang masuk dengan senyum tipis dan tas belanja. "Vin, aku bawa beberapa sayuran segar dari pasar. Biar nanti masakannya lebih enak." Vina menaruh tas itu di meja. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi kan aku sudah belanja beberapa sayuran untuk seminggu." Mayang tersenyum, namun ada kilatan di matanya yang hampir tak terlihat. "Ah, nggak masalah, Vin. Kan lebih banyak pilihan. Bagus juga kalau bisa variasi masakan. Lagian, Mas Yuda kan suka makanan segar." Ucapan itu terdengar biasa, tapi Vina menangkap nada halus yang menegaskan bahwa perhatian mereka selalu diarahkan pada apa yang ia sediakan, bukan pada dirinya. Setelah sarapan, Yuda pamit ke kantor. Sebelum pergi, ia menoleh ke Vina. "Vin, nanti sore kalau sempat, tolong urus pembayaran listrik dan air ya. Ibu kan biasanya minta aku bantu, tapi aku lagi sibuk." Vina menelan sedikit. Permintaan itu terdengar ringan, tapi ia tahu bahwa selama ini hampir semua pembayaran rutin, cicilan, dan belanja tambahan selalu jatuh pada tangannya. Ia mulai mencatat semuanya secara diam-diam, seolah menjadi detektif dalam rumah tangganya sendiri. Sore hari, Vina duduk di ruang tamu, membuka laptop, dan menelusuri pengeluaran bulan ini. Setiap kali ia menemukan pengeluaran yang berulang untuk kebutuhan Mayang atau Yuda yang seharusnya bisa diatur bersama, hatinya mulai terasa sesak. Ia sadar bahwa pola ini semakin menguat. Mereka tidak menuntut secara keras, tapi selalu menyiratkan harapan bahwa Vina lah yang harus memenuhi kebutuhan mereka. Suara dering ponsel memecah kesunyian. Pesan dari Mayang. "Vin, nanti ibu butuh bantuan belanja sedikit barang. Nanti aku tunjukin daftarnya. Jangan lupa ya." Vina menatap pesan itu, kemudian menatap jendela. Matahari sore mulai turun, menimbulkan bayangan panjang di ruang tamu. Ia tahu ini bukan sekadar permintaan biasa. Ada pola yang jelas. Setiap interaksi mereka selalu diiringi harapan atau tekanan terselubung, dan ia ingin melihat sejauh mana mereka bisa memanfaatkan kesabarannya. Hari-hari berikutnya, Vina semakin detail memperhatikan gerak-gerik Yuda dan Mayang. Saat Yuda menerima telepon, ia selalu mengatur percakapan agar Vina yang menanggung biaya. Mayang mulai memberi komentar kecil tentang pengeluaran Vina, yang terdengar seperti saran tapi penuh tekanan halus. Senyum dan pujian mereka semakin sering muncul, tapi selalu terkait uang atau bantuan Vina. Vina menulis di jurnalnya. Mereka pintar sekali menutupi niat sebenarnya dengan kata-kata manis. Tapi aku bisa merasakannya. Setiap senyum, setiap kata, semuanya punya tujuan. Aku harus tetap sabar dan mengamati. Di tengah minggu, Vina menghadiri rapat di kantornya sendiri. Saat kembali, ia menemukan Yuda sedang duduk di ruang tamu bersama Mayang, berbincang sambil tersenyum. Ia mendengar Yuda berkata, "Vin pasti bisa bantu urus ini, kan?" Vina berdiri diam, mengamati. Senyum mereka terlihat biasa di luar, tapi matanya menangkap kerutan halus di dahi Yuda, tanda ada harapan tersirat. Mayang tersenyum tipis, seakan menyetujui, tapi ada kilatan kecil yang menunjukkan keinginannya agar Vina menuruti permintaan mereka. Malam harinya, Vina duduk sendirian di balkon. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga dari tetangga. Ia menatap bintang-bintang, mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya, bukan untuk membalas, tapi untuk mengetahui kebenaran. Ia ingin tahu apakah cinta Yuda dan perhatian Mayang tulus, atau hanya tertuju pada uangnya. Seiring berjalannya waktu, pola-pola kecil itu semakin jelas. Setiap interaksi,
percakapan, atau senyuman mereka memiliki tujuan tersembunyi. Vina tetap menunaikan kewajibannya, tapi dengan kesadaran baru, ia akan mencatat semuanya, mempersiapkan strategi untuk menguji mereka, dan melihat reaksi asli mereka saat kemampuan finansialnya dibatasi. Hari itu, Vina memulai pagi seperti biasa. Aroma kopi baru dan roti hangat memenuhi dapur, namun hatinya tidak lagi tenang. Ia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik kecil Yuda dan Mayang, seperti seorang pengamat yang hati-hati, mencari pola dalam kebiasaan mereka. Saat Yuda turun dari kamar dengan jas kantor, ia tampak tergesa-gesa. "Vin, nanti sore aku ada meeting penting lagi. Bisa urus sedikit hal di rumah, ya?" katanya sambil menatap Vina. Matanya menyiratkan harapan tersembunyi. Vina mengangguk, menelan sedikit rasa jengkel yang muncul. Ia tahu ini bukan permintaan kasar, tapi tekanan halus. Yuda tidak pernah mengatakan, "Tolong," dengan tulus. Setiap permintaan selalu terdengar sebagai ekspektasi. Tak lama kemudian, Mayang mengetuk pintu dan masuk membawa tas belanja. "Vin, aku bawa beberapa bahan dari pasar. Biar nanti masakannya lebih enak," katanya sambil meletakkan tas di meja. Vina menaruh bahan-bahan itu dengan hati-hati. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran." Mayang tersenyum tipis. "Ah, nggak masalah. Lebih banyak pilihan kan bagus. Lagian Mas Yuda kan suka makanan segar." Ucapan itu terdengar biasa, tapi Vina menangkap nada halus. Perhatian mereka selalu diarahkan pada apa yang ia sediakan, bukan pada dirinya. Ia mulai menyadari bahwa senyum yang menenangkan bagi orang lain terasa berbeda di telinganya. Lebih seperti jebakan halus. Siang harinya, Vina menyiapkan makan siang. Yuda masuk sebentar untuk mengambil sesuatu dari kulkas. Ia menatap Vina sebentar, kemudian berkata, "Vin, nanti malam aku butuh uang untuk bayar parkir dan beberapa keperluan kantor. Boleh aku ambil dari tabunganmu?" Vina menahan napas. Ia sudah lama mencatat setiap pengeluaran yang terkait permintaan mereka. Kini, permintaan itu mulai tampak jelas. Mereka tidak menuntut secara langsung, tapi selalu mengandalkan penghasilan Vina. Sore harinya, Vina duduk di ruang tamu sambil menelusuri laporan keuangan. Setiap transaksi yang masuk menunjukkan pola. Hampir semua permintaan Yuda dan Mayang berhubungan dengan uangnya. Senyum mereka manis, kata-kata mereka lembut, tapi tujuannya jelas. Pesan dari Mayang masuk. "Vin, nanti mampir ke rumah ibu ya. Ada beberapa barang yang harus dibeli. Jangan lupa ya." Vina menatap ponsel. Kata-kata itu terdengar ringan, tapi tekanan tersirat terasa jelas. Ia membalas singkat, "Oke, Bu." Di rumah Mayang, Vina disambut senyum hangat dan aroma makanan. Saat menata barang-barang, Mayang berkata sambil sesekali menatap Vina, "Vin, kalau ada rejeki lebih, tolong bantu ibu. Nanti ibu balikin. Pelan-pelan kok." Nada suaranya lembut, tapi Vina mulai bisa membedakan nuansa di baliknya. Ini bukan permintaan biasa. Ini pengujian. Ia merasa semua interaksi seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Malam itu, Vina duduk sendiri di balkon, menatap bintang-bintang. Angin malam membawa aroma bunga tetangga. Ia menulis di jurnal pribadinya. Mereka pintar sekali menutupi niat sebenarnya dengan kata-kata manis. Tapi aku bisa merasakannya. Setiap senyum, setiap kata, semuanya punya tujuan. Aku harus tetap sabar dan mengamati. Hari-hari berikutnya, Vina semakin detail memperhatikan gerak-gerik Yuda dan Mayang. Saat Yuda menerima telepon, ia selalu mengatur percakapan agar Vina menanggung biaya. Mayang semakin sering memberi komentar tentang pengeluaran Vina, terdengar seperti saran tapi penuh tekanan. Senyum dan pujian mereka sering muncul, tapi selalu terkait uang atau bantuan Vina. Vina mulai menyiapkan strategi untuk menguji mereka. Ia tetap menunaikan kewajibannya, tapi setiap percakapan dan transaksi dicatat. Ia ingin melihat reaksi asli Yuda dan Mayang ketika kemampuan finansialnya dibatasi. Suatu sore, Vina memutuskan untuk memasak hidangan favorit Yuda dan Mayang. Saat menyajikan, Yuda berkata, "Vin, makasih ya.
Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya? Vina menelan ludah. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Malamnya, Vina duduk di ruang keluarga, menyeruput teh hangat. Ia menatap foto pernikahannya bersama Yuda. Senyum mereka di foto itu kini terasa ironis. Di balik senyum itu, Vina mulai menaruh rasa curiga dan tekad untuk menguji cinta mereka. Pagi itu, Vina membuka mata lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus jendela kamar, menari di dinding putih yang bersih. Ia duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, dan mencoba menenangkan pikirannya yang terus memutar kejadian beberapa hari terakhir. Sejak awal pernikahan, Vina selalu berusaha menjadi istri yang ideal, menyiapkan sarapan, memastikan rumah bersih, mengatur kebutuhan Yuda, bahkan menyesuaikan jadwal pekerjaan agar bisa mengurus urusan rumah tangga. Namun belakangan, semua itu terasa berbeda. Ia mulai melihat pola yang membuatnya curiga. Setiap senyum, setiap pujian, dan setiap kata manis selalu disertai permintaan atau harapan tersembunyi. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Vina menyiapkan sarapan dengan gerakan teratur. Ia menaruh telur dadar di piring, memotong roti, dan menuangkan kopi panas ke dalam cangkir. Suara gemericik air dan aroma hangat membuat hatinya sedikit tenang, tapi pikirannya tetap sibuk menganalisis setiap gerak-gerik Yuda dan Mayang. Yuda muncul dari kamar dengan setelan kantor, rapi tapi terlihat tergesa-gesa. "Vin, nanti sore aku ada meeting panjang. Bisa bantu urus sedikit hal di rumah?" Vina menatapnya sebentar. "Tentu, Mas." Nada itu terdengar biasa, tapi hatinya menangkap makna terselubung. Bukan permintaan, tapi ekspektasi. Ia mulai menulis di jurnalnya setiap detail, mengamati bahasa tubuh, intonasi suara, dan ekspresi Yuda. Tak lama kemudian, Mayang mengetuk pintu dan masuk dengan senyum tipis, membawa tas belanja penuh bahan makanan. "Vin, aku bawa beberapa sayuran segar. Biar nanti masakannya lebih variatif," katanya sambil menaruh tas di meja. Vina mengangguk sambil menata bahan-bahan itu. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran." Mayang tersenyum halus. "Ah, nggak apa-apa. Lebih banyak pilihan kan bagus? Lagian, Mas Yuda kan suka makanan segar." Ucapan itu terdengar biasa, tapi bagi Vina, nada itu seperti alarm halus. Setiap perhatian mereka selalu diarahkan pada apa yang ia berikan, bukan pada dirinya. Ia mulai mencatat ini, menandai pola yang sama berulang kali. Hari itu, Vina duduk di ruang tamu dengan laptop, menelusuri laporan keuangan bulanan. Ia menandai setiap pengeluaran yang berulang untuk kebutuhan Mayang dan Yuda yang seharusnya bisa dibagi atau dibicarakan. Setiap angka membuat hatinya semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa senyum manis dan kata lembut mereka tidak tulus, melainkan manipulasi terselubung. Di sela pekerjaan, ponsel Vina bergetar. Pesan dari Mayang. "Vin, nanti mampir ke rumah ibu ya. Ada beberapa barang yang harus dibeli. Jangan lupa ya." Vina menelan napas. Nada pesan itu terdengar ringan, tapi mengandung tekanan halus. Ia membalas singkat. "Oke, Bu." Saat tiba di rumah Mayang, Vina disambut senyum hangat dan aroma makanan yang menggoda. Mayang mempersilakan Vina duduk sambil menatapnya penuh arti. "Vin, kalau ada rejeki lebih, tolong bantu ibu. Nanti ibu balikin, pelan-pelan kok," katanya lembut. Nada itu terdengar manis, tapi Vina menangkap pola yang sama, perhatian yang dibungkus permintaan. Ia mulai menyadari bahwa semua interaksi ini adalah tes. Cara mereka melihat sampai sejauh mana Vina bersedia memenuhi harapan mereka. Malam harinya, Vina duduk di balkon dengan secangkir teh hangat. Angin malam membawa aroma bunga tetangga, menenangkan pikirannya. Ia menulis di jurnal. Mereka pintar menutupi niat sebenarnya dengan kata manis. "Aku bisa merasakannya. Setiap senyum, setiap kata, punya tujuan. Aku harus tetap sabar dan mengamati." Hari-hari berikutnya,
Vina semakin teliti memperhatikan gerak-gerik Yuda dan Mayang. Saat Yuda menerima telepon, ia selalu mengatur percakapan agar Vina menanggung biaya. Mayang memberi komentar tentang pengeluaran Vina, terdengar seperti saran tapi jelas ada tekanan. Senyum dan pujian mereka sering muncul, selalu terkait uang atau bantuan Vina. Vina mulai menyiapkan strategi untuk menguji mereka. Ia tetap menunaikan kewajiban, tapi setiap percakapan dan transaksi dicatat. Ia ingin melihat reaksi asli Yuda dan Mayang ketika kemampuan finansialnya dibatasi. Suatu sore, Vina memutuskan memasak hidangan favorit Yuda dan Mayang. Saat menyajikan, Yuda berkata, "Vin, makasih ya. Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya?" Vina menelan ludah. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Malamnya, Vina duduk di ruang keluarga, menyeruput teh hangat. Ia menatap foto pernikahannya bersama Yuda. Senyum mereka di foto itu kini terasa ironis. Di balik senyum itu, Vina menaruh rasa curiga dan tekad untuk menguji cinta mereka. Hari-hari berikutnya semakin kompleks. Vina mulai membandingkan pengeluaran dan interaksi mereka, mencatat kata-kata, ekspresi, hingga gerak-gerik halus. Ia menyadari bahwa perhatian mereka bukan untuknya, melainkan untuk melihat sampai sejauh mana ia bisa dimanfaatkan. Ia menuliskan strategi di jurnalnya. Tetap memenuhi kewajiban tapi mulai membatasi pengeluaran untuk mereka. Memperhatikan reaksi Yuda dan Mayang ketika sumber daya mulai terbatas. Mencatat setiap kata, ekspresi, dan tindakan untuk analisis mendalam. Tidak langsung menghadapi mereka sebelum bukti cukup jelas. Pagi itu, Vina bangun lebih awal dari biasanya. Mentari baru saja menembus jendela kamar, menebarkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Vina duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, lalu menatap kalender meja. Ia memikirkan langkah-langkah kecil yang akan diambilnya untuk menguji kesetiaan dan niat Yuda serta Mayang. Rutinitas pagi dimulai. Kopi, roti, dan sarapan sederhana. Namun hatinya berbeda dari biasanya. Vina tidak lagi sekadar menyiapkan sarapan untuk menyenangkan Yuda. Ia memperhatikan bagaimana Yuda bereaksi terhadap apa yang ia sediakan, mencatat nada suaranya, ekspresinya, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Yuda turun dari kamar dengan setelan kantor yang rapi. "Vin, nanti sore aku ada meeting panjang sama klien baru. Bisa bantu urus beberapa hal di rumah?" Vina menatapnya sambil menyeruput kopi. "Tentu, Mas." Nada permintaan itu terdengar biasa, tapi Vina bisa merasakan tekanan tersirat. Ia mulai belajar membaca setiap kata Yuda, setiap nada dalam suaranya. Ini bukan sekadar permintaan biasa. Ini ekspektasi terselubung. Mayang mengetuk pintu tepat saat Vina menata sarapan. Ia masuk membawa tas belanja penuh bahan makanan. "Vin, aku bawa beberapa bahan dari pasar. Biar nanti masakannya lebih variatif," katanya sambil menaruh tas di meja. Vina menata bahan-bahan itu sambil menatap Mayang. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran." Mayang tersenyum tipis. Namun ada kilatan di matanya yang sulit diabaikan. "Ah, nggak masalah. Lebih banyak pilihan kan bagus? Lagian Mas Yuda kan suka makanan segar." Ucapan itu terdengar lembut. Tapi Vina menangkap makna yang lebih dalam. Perhatian mereka selalu diarahkan pada apa yang ia sediakan, bukan pada dirinya. Ia mulai menandai setiap gerak-gerik, setiap kata, setiap nada di jurnalnya. Hari itu, Vina menyiapkan langkah pertamanya untuk menguji mereka. Ia sengaja menunda sebagian pembayaran rutin yang biasanya ia tanggung sendiri. Saat Yuda masuk sore harinya, wajahnya berubah seketika saat mengetahui beberapa tagihan belum dibayar. "Vin, kenapa listrik dan air belum dibayar?" tanya Yuda. Nada suaranya terdengar datar tapi ada sedikit ketegangan. Vina menatapnya dingin. "Aku pikir kita bisa atur ulang sebagian anggaran bulan ini. Aku ingin melihat reaksi Mas." Yuda menelan ludah. Ada kilatan panik singkat di matanya sebelum ia mencoba tersenyum. "Ah, iya.
Aku mengerti. Tapi nanti kita harus cepat selesaikannya. Mayang masuk beberapa menit kemudian, membawa beberapa kantong belanja tambahan. Vin, aku bawa beberapa bahan lagi. Semoga kamu bisa bantu atur semuanya. Vina menatap Mayang tanpa kata. Senyum manis Mayang terlihat biasa. Tapi bagi Vina itu hanya topeng. Ia tahu di balik senyum itu ada harapan tersembunyi, agar Vina tetap memenuhi semua kebutuhan mereka. Seiring minggu berlalu, Vina semakin ahli membaca tanda-tanda kecil. Ketika Yuda menerima telepon, ia selalu mencari alasan agar Vina menanggung biaya. Mayang mulai menanyakan kapan uang akan tersedia untuk kebutuhan tambahan. Senyum dan pujian mereka tetap manis, tapi selalu terkait uang atau bantuan Vina. Vina menulis strategi di jurnalnya. 1. Tetap menunaikan kewajiban, tapi mulai menahan sebagian pengeluaran untuk mereka. 2. Mengamati reaksi Yuda dan Mayang saat kemampuan finansialnya terbatas. 3. Mencatat setiap kata, ekspresi, dan tindakan untuk analisis mendalam. 4. Tidak langsung menghadapi mereka sebelum bukti cukup jelas. Suatu sore, Vina memasak hidangan favorit mereka. Saat menyajikan, Yuda berkata, "Vin, makasih ya. Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya?" Vina menelan ludah. Namun ia tetap tenang. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Malamnya, Vina duduk di ruang keluarga, menyeruput teh hangat, menatap foto pernikahannya bersama Yuda. Senyum di foto itu kini terasa ironis. Ia menaruh rasa curiga dan tekad untuk menguji cinta mereka. Ia ingin melihat siapa yang tulus, siapa yang memanfaatkan. Hari-hari berikutnya, Vina memperdalam pengamatan. Mengikuti Yuda ke kantor untuk melihat perilaku di luar rumah. Menyimak percakapan Mayang dengan tetangga, mencari tanda manipulasi. Menyusun catatan lengkap tentang pengeluaran, interaksi, dan sikap mereka. Vina juga mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk membatasi pengeluaran. Ia ingin mengetahui apakah mereka tetap peduli padanya atau hanya fokus pada uang. Pagi itu, Vina terbangun dengan perasaan campur aduk. Matahari baru menembus jendela kamar, tapi udara terasa berat. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan rapi dan hati-hati, mencatat mental setiap hal kecil yang bisa dijadikan informasi. Yuda turun dari kamar, mengenakan setelan kantor. "Vin, nanti sore aku ada meeting panjang lagi. Bisa urus beberapa hal di rumah." Vina menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Tentu, Mas." Namun di balik senyum itu, hatinya waspada. Ia telah memutuskan untuk mulai membatasi sebagian pengeluaran, sekadar untuk melihat reaksi Yuda dan Mayang. Mayang masuk beberapa menit kemudian, membawa kantong belanja tambahan. "Vin, aku bawa beberapa bahan dari pasar. Biar nanti masakannya lebih variatif," katanya sambil tersenyum manis. Vina menata bahan-bahan itu di meja, sambil menatap Mayang. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran." Mayang mengangguk. Namun ada kilatan halus di matanya yang tak bisa diabaikan. "Ah, nggak apa-apa. Kan lebih banyak pilihan." Hari itu, Vina sengaja menunda beberapa pembayaran rutin yang biasanya ia tanggung sendiri. Ketika Yuda pulang sore hari dan mengetahui tagihan listrik dan air belum dibayar, ia terlihat panik. "Vin, kenapa listrik dan air belum dibayar?" tanya Yuda. Nada suaranya datar tapi ada ketegangan. Vina menatapnya dingin. "Aku pikir kita bisa atur ulang sebagian anggaran bulan ini. Aku ingin melihat reaksi Mas." Yuda menelan ludah. Matanya sesaat menatap Vina dengan cemas sebelum mencoba tersenyum. "Ah, iya, aku mengerti. Tapi nanti kita harus cepat selesaikannya." Mayang masuk beberapa menit kemudian dengan tas belanja tambahan. "Vin, aku bawa beberapa bahan lagi. Semoga kamu bisa bantu atur semuanya," katanya. Vina menatap Mayang, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Senyum manis Mayang terlihat biasa, tapi Vina tahu di balik itu ada harapan terselubung.
agar Vina tetap memenuhi semua kebutuhan mereka. Seiring hari-hari berlalu, Vina semakin teliti dalam mengamati. Yuda mulai menunjukkan tanda frustrasi kecil, meski tetap berusaha tersenyum. Mayang lebih sering memberi komentar yang terdengar santai tapi penuh tekanan tersirat. Setiap senyum dan pujian mereka selalu terkait dengan uang atau bantuan Vina. Vina mulai menulis strategi lebih rinci di jurnalnya. 1. Tetap menunaikan kewajiban, tapi mulai membatasi pengeluaran untuk mereka. 2. Mengamati reaksi mereka saat kemampuan finansialnya terbatas. 3. Mencatat setiap kata, ekspresi, dan tindakan untuk analisis mendalam. 4. Tidak langsung menghadapi mereka sebelum bukti cukup jelas. Suatu sore, Vina memasak hidangan favorit mereka. Saat menyajikan, Yuda berkata, "Vin, makasih ya. Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya?" Vina menelan ludah, tapi tetap tenang. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Malamnya, Vina duduk di ruang keluarga dengan secangkir teh hangat, menatap foto pernikahannya bersama Yuda. Senyum di foto itu kini terasa ironis. Ia menaruh rasa curiga dan tekad untuk menguji cinta mereka. Hari berikutnya, Vina membuat pengamatan lebih mendalam. Ia mencatat, Yuda mulai mengatur percakapan telepon agar Vina menanggung biaya. Mayang memberi komentar tentang kapan uang akan tersedia untuk kebutuhan tambahan. Senyum dan pujian tetap manis, tapi semuanya menuntut atau menekan secara tersirat. Vina mulai menyiapkan langkah kedua, membatasi pengeluaran sedikit lebih signifikan. Ia ingin melihat seberapa jauh Yuda dan Mayang peduli pada dirinya, bukan pada uangnya. Sore itu, Yuda pulang dan menyadari sebagian pengeluaran dibatasi. Ia terlihat ragu-ragu sebelum berkata, "Vin, kita harus cari cara lain untuk urus ini. Aku nggak mau semuanya jadi masalah." Mayang masuk dengan kantong belanja tambahan. "Vin, ini ada beberapa kebutuhan ibu. Bisa bantu ya?" Vina menatap Mayang, menahan diri. Senyum manis Mayang terasa penuh harapan tersirat. Vina tahu ini momen penting. Ia bisa mengamati reaksi mereka, tanpa langsung konfrontasi. Malamnya, Vina duduk di balkon, menatap bintang-bintang, menulis di jurnal. Mereka semakin terlihat jelas. Aku bisa melihat kepanikan kecil di mata Yuda, harapan tersembunyi di senyum Mayang. Sekarang aku harus bersabar, mengamati lebih teliti, sebelum langkah selanjutnya. Hari-hari berikutnya, Vina memperdalam pengamatan. Mengikuti Yuda ke kantor untuk melihat perilaku di luar rumah. Menyimak percakapan Mayang dengan tetangga, mencari tanda manipulasi. Menyusun catatan lengkap tentang pengeluaran, interaksi, dan sikap mereka. Pagi itu, Vina terbangun lebih awal, meski tubuhnya terasa lelah. Hatinya dipenuhi perasaan waspada, namun tekadnya tetap kuat. Ia menatap langit pagi dari jendela kamar, merasakan hangatnya sinar matahari yang menembus tirai. Setiap pagi sejak beberapa minggu terakhir selalu sama. Rutinitas tampak biasa, namun matanya selalu waspada, selalu mencari tanda-tanda yang menunjukkan niat Yuda dan Mayang yang sebenarnya. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Vina mulai menyiapkan sarapan dengan gerakan rapi, sambil mencatat mental setiap gerak-gerik halus. Ia menaruh telur dadar di piring, memotong roti, menuangkan kopi panas ke cangkir. Semua terlihat biasa, tapi hatinya sibuk menganalisis. Yuda turun dari kamar dengan jas kantor rapi. "Vin, nanti sore aku ada rapat panjang sama klien. Bisa urus beberapa hal di rumah." Vina menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Tentu, Mas." Nada suaranya tenang, tapi dalam hatinya, ia mulai menyusun langkah-langkah untuk menguji Yuda dan Mayang lebih jauh. Ia tahu, mereka terbiasa memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Kini waktunya untuk melihat reaksi asli mereka. Beberapa menit kemudian, Mayang mengetuk pintu dan masuk dengan kantong belanja penuh bahan makanan. "Vin, aku bawa beberapa bahan dari pasar. Biar nanti masakannya lebih variatif," katanya sambil menaruh tas di meja.
Vina menata bahan-bahan itu sambil menatap Mayang. Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran. Mayang tersenyum tipis. Ah, nggak apa-apa. Lebih banyak pilihan kan bagus? Lagian Mas Yuda kan suka makanan segar. Vina menahan napas. Ia mencatat setiap detail. Nada suara, gerak-gerik, cara senyum, bahkan cara Mayang menekankan kata, Mas Yuda. Pola yang sama mulai terlihat. Perhatian yang dibungkus permintaan. Siang itu, Vina mulai membatasi sebagian pengeluaran rumah tangga. Ia sengaja menunda pembayaran rutin yang biasanya ia tanggung sendiri. Ketika Yuda pulang sore hari dan mengetahui tagihan listrik dan air belum dibayar, ekspresi wajahnya berubah seketika. Vin, kenapa listrik dan air belum dibayar? Tanya Yuda. Nada suaranya terdengar datar tapi ada ketegangan. Vina menatapnya dingin. Aku pikir kita bisa atur ulang sebagian anggaran bulan ini. Aku ingin melihat reaksi Mas. Yuda menelan ludah. Matanya sesaat menatap Vina dengan panik sebelum mencoba tersenyum. Ah, iya, aku mengerti. Tapi nanti kita harus cepat selesaikannya. Mayang masuk beberapa menit kemudian, membawa tas belanja tambahan. Vin, ini ada beberapa kebutuhan ibu. Bisa bantu ya? Vina menatap Mayang, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Senyum manis Mayang terlihat biasa. Tapi Vina tahu di balik itu ada harapan terselubung, agar Vina tetap memenuhi semua kebutuhan mereka. Hari berikutnya, Vina mulai menambah langkah pengujiannya. Ia tidak langsung membatasi semua pengeluaran, tapi secara bertahap. 1. Menahan sebagian dana belanja bulanan. 2. Mengatur jadwal belanja agar terlihat biasa. 3. Memperhatikan reaksi Yuda dan Mayang terhadap setiap perubahan kecil. Saat Yuda pulang dan menyadari beberapa tagihan dibatasi, ia terlihat ragu-ragu sebelum berkata, Vin, kita harus cari cara lain untuk urus ini. Aku nggak mau semuanya jadi masalah. Mayang masuk membawa kantong belanja tambahan. Vin, ini ada beberapa kebutuhan ibu. Bisa bantu ya? Vina menatap Mayang tanpa berkata-kata. Senyum manis itu penuh harapan tersirat. Vina tahu ini momen penting. Ia bisa mengamati reaksi mereka tanpa konfrontasi langsung. Malam itu, Vina duduk di balkon, teh hangat di tangan, menatap bintang-bintang. Ia menulis di jurnal. Semakin jelas, aku bisa melihat kepanikan kecil di mata Yuda, harapan tersembunyi di senyum Mayang. Sekarang aku harus bersabar, mengamati lebih teliti, sebelum langkah selanjutnya. Beberapa hari berikutnya, Vina memperdalam pengamatan. Mengikuti Yuda ke kantor, menyadari bagaimana ia berinteraksi dengan rekan kerja. Menyimak percakapan Mayang dengan tetangga, mencari tanda manipulasi atau komentar tentang uang. Menyusun catatan lengkap tentang pengeluaran, interaksi, dan sikap mereka di rumah. Suatu sore, Vina sengaja mengatur situasi yang lebih menantang. Ia memasak hidangan favorit mereka, tapi secara bertahap membatasi penggunaan bahan tambahan yang biasanya ia sediakan. Saat menyajikan, Yuda berkata, Vin, makasih ya. Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya? Vina menelan ludah, tapi tetap tenang. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Malamnya, Vina duduk di ruang keluarga, menatap foto pernikahannya bersama Yuda. Senyum di foto itu kini terasa ironis. Ia menaruh rasa curiga, tapi juga tekad untuk menguji cinta mereka. Ia ingin melihat siapa yang tulus, siapa yang hanya memanfaatkan. Hari-hari berikutnya, Vina semakin teliti dalam setiap detail. Reaksi Yuda ketika ia menunda atau mengatur ulang pengeluaran. Cara Mayang menekankan permintaan atau komentar yang terdengar ringan tapi penuh tekanan. Ekspresi dan nada suara mereka yang berbeda ketika merasa tidak dikontrol. Vina mulai membuat rencana jangka panjang, langkah demi langkah untuk menguji mereka lebih dalam, sambil tetap menjaga keseharian tetap normal. Ia ingin memastikan bahwa bukti cukup sebelum menghadapi mereka secara langsung. Pagi itu, Vina membuka mata lebih awal.
Udara sejuk menembus tirai kamar, membuatnya tersadar akan pentingnya fokus pada rencana yang telah ia susun. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah menjalankan pengamatan sistematis terhadap Yuda dan Mayang, mencatat setiap kata, nada, gerak-gerik, dan ekspresi mereka. Kini saatnya memperdalam strategi pengujiannya. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Vina menyiapkan sarapan dengan rapi, sambil menata semua bahan agar tampak biasa. Namun dalam hatinya, setiap gerakan sarapan, setiap cangkir kopi, setiap piring yang ia taruh di meja adalah bagian dari eksperimen kecil. Yuda turun dari kamar dengan setelan kantor rapi, namun kali ini terlihat lebih tegang. "Vin, nanti aku ada meeting penting sama klien. Bisa bantu urus beberapa hal di rumah?" Vina menatapnya sekilas dan tersenyum tipis. "Tentu, Mas." Ia menahan diri untuk tidak menambahkan komentar atau ekspresi yang bisa menimbulkan kecurigaan. Hatinya fokus, mencatat nada suara dan ekspresi Yuda. Ada sesuatu yang berbeda pagi ini. Yuda tampak agak tergesa-gesa dan matanya sesekali menatap Vina dengan intensitas yang sulit diabaikan. Tak lama kemudian, Mayang masuk dengan tas belanja penuh bahan makanan. "Vin, aku bawa beberapa bahan dari pasar. Biar nanti masakannya lebih variatif," katanya sambil menaruh tas di meja. Vina menata bahan-bahan itu sambil menatap Mayang. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran." Mayang tersenyum tipis, namun ada kilatan tertentu di matanya. Vina menangkap sinyal halus itu. Ada harapan tersembunyi di balik senyum yang manis. Semua perhatian mereka diarahkan pada apa yang Vina berikan, bukan pada dirinya sendiri. Siang hari, Vina mulai menambah langkah pengujian. Ia sengaja menunda pembayaran rutin tertentu dan mengatur sebagian pengeluaran agar lebih terbatas. Tujuannya jelas, untuk melihat sejauh mana Yuda dan Mayang peduli padanya, bukan pada uang atau bantuan yang ia berikan. Ketika Yuda pulang sore hari dan mengetahui beberapa tagihan belum dibayar, ekspresi wajahnya berubah. Ada kilatan frustrasi singkat, tapi ia berusaha tersenyum. "Vin, kita harus segera urus ini, supaya nggak ada masalah," katanya sambil mencoba terdengar santai. Mayang masuk beberapa menit kemudian membawa kantong belanja tambahan. "Vin, ini ada beberapa kebutuhan ibu. Bisa bantu ya?" Vina menatap Mayang, menahan diri. Senyum manis Mayang terlihat biasa, namun Vina tahu ada harapan tersembunyi, agar Vina tetap memenuhi semua kebutuhan mereka. Hari-hari berikutnya, Vina memperdalam pengamatan. Reaksi Yuda terhadap pembatasan pengeluaran semakin jelas. Ia mulai menunjukkan tanda frustrasi, tapi tetap berusaha menyembunyikannya. Mayang mulai sering memberi komentar yang terdengar ringan tapi penuh tekanan tersirat. Setiap senyum dan pujian mereka selalu terkait dengan uang atau bantuan Vina, bukan ketulusan. Vina menulis strategi jangka panjang di jurnalnya. 1. Tetap menunaikan kewajiban, tapi mulai membatasi pengeluaran lebih signifikan. 2. Mengamati reaksi Yuda dan Mayang saat kemampuan finansial Vina mulai terbatas. 3. Mencatat setiap kata, ekspresi, dan tindakan mereka secara sistematis. 4. Tidak langsung menghadapi mereka sebelum bukti cukup jelas. 5. Mengatur situasi yang memaksa mereka menunjukkan niat sebenarnya. Suatu sore, Vina memasak hidangan favorit Yuda dan Mayang. Ia sengaja menahan beberapa bahan tambahan yang biasanya ia sediakan, untuk melihat bagaimana mereka bereaksi. Saat menyajikan makanan, Yuda berkata, "Vin, makasih ya. Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya?" Vina menelan ludah, tapi tetap tenang. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Malamnya, Vina duduk di ruang keluarga dengan secangkir teh hangat, menatap foto pernikahannya bersama Yuda. Senyum di foto itu kini terasa ironis. Ia menaruh rasa curiga dan tekad untuk menguji cinta mereka. Ia ingin melihat siapa yang tulus, siapa yang hanya memanfaatkan. Hari-hari berikutnya, Vina semakin teliti dalam setiap detail. Reaksi Yuda ketika ia menunda atau mengatur ulang pengeluaran semakin emosional,
meski tetap mencoba tersenyum. Cara Mayang menekankan permintaan atau komentar yang terdengar santai tapi penuh tekanan tersirat. Ekspresi dan nada suara mereka yang berbeda ketika merasa tidak dikontrol. Vina mulai membuat langkah pengujian yang lebih kompleks. 1. Mengatur situasi di mana Yuda dan Mayang harus membuat keputusan tanpa pengaruh langsung Vina. 2. Memberikan informasi terbatas tentang kondisi keuangan rumah tangga untuk melihat sikap mereka. 3. Memancing reaksi mereka terhadap kendala kecil yang ia ciptakan secara sengaja. 1 minggu kemudian, situasi mencapai puncaknya. Yuda tampak frustrasi karena beberapa pengeluaran dibatasi. Mayang mencoba menutupi kecemasannya dengan komentar manis, tapi Vina bisa membaca setiap gerak-gerik dan nada suaranya. Pada malam itu, Vina menulis di jurnal. Sekarang jelas, Yuda mulai kehilangan kendali atas kesabaran. Mayang mencoba menutupi ketergantungan. Aku bisa melihat siapa yang tulus, siapa yang memanfaatkan. Ini baru permulaan. Aku harus bersabar dan tetap mengamati. Pagi itu, Vina bangun lebih awal dari biasanya. Mentari baru saja menembus tirai kamar, menebarkan cahaya hangat di seluruh ruangan. Namun udara pagi terasa berat, seolah memprediksi hari yang penuh ketegangan. Vina duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, lalu menatap kalender meja yang menandai jadwal pengamatan dan strategi pengujiannya. Ia mulai menyusun rencana untuk hari itu. Tidak ada yang tampak berbeda di luar, tapi di dalam hatinya, setiap gerakan, kata, dan senyuman harus diperhitungkan. Beberapa minggu terakhir telah mengajarinya bahwa Yuda dan Mayang tidak hanya fokus pada apa yang ia lakukan, tapi juga pada bagaimana ia bereaksi terhadap mereka. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Vina mulai menyiapkan sarapan dengan rapi, menata setiap piring, sendok, dan gelas dengan sempurna. Gerakan yang terlihat sederhana ini adalah bagian dari strategi kecil. Ia ingin melihat apakah Yuda dan Mayang akan menghargai usahanya atau tetap menuntut lebih. Yuda turun dari kamar dengan jas kantor rapi. Wajahnya tampak sedikit tegang. "Vin, nanti aku ada meeting penting. Bisa urus beberapa hal di rumah." Vina menatapnya sebentar dan tersenyum tipis. "Tentu, Mas." Di balik senyumnya, ia menilai nada suara, cara Yuda menekankan kata-kata, dan gerak-gerik kecilnya. Ada ketegangan yang ia rasakan dari Yuda, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Mayang masuk dengan tas belanja penuh bahan makanan. "Vin, aku bawa beberapa bahan dari pasar. Biar nanti masakannya lebih variatif," katanya sambil menaruh tas di meja. Vina menata bahan-bahan itu sambil menatap Mayang. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran." Mayang tersenyum tipis, namun ada kilatan tertentu di matanya. Vina menangkapnya. Ada harapan tersembunyi di balik senyum itu. Harapan agar Vina tetap memenuhi kebutuhan mereka tanpa protes. Siang itu, Vina mulai menambah langkah pengujian. Ia sengaja menunda pembayaran rutin tertentu dan mengatur sebagian pengeluaran agar lebih terbatas. Ia ingin melihat sejauh mana Yuda dan Mayang peduli pada dirinya, bukan pada uang yang ia berikan. Ketika Yuda pulang sore hari dan mengetahui beberapa tagihan belum dibayar, ekspresi wajahnya berubah seketika. Ada kilatan frustrasi, tapi ia mencoba tersenyum. "Vin, kita harus segera urus ini, supaya nggak ada masalah," katanya sambil menahan nada cemas. Mayang masuk beberapa menit kemudian dengan kantong belanja tambahan. "Vin, ini ada beberapa kebutuhan ibu. Bisa bantu ya?" Vina menatap Mayang, menahan diri. Senyum manis itu terlihat biasa, namun Vina tahu ada harapan tersirat, agar Vina tetap memenuhi semua kebutuhan mereka. Ia mencatat gerak-gerik dan nada suara Mayang secara detail di jurnalnya. Hari-hari berikutnya, Vina memperdalam pengamatan. Reaksi Yuda terhadap pembatasan pengeluaran semakin jelas. Frustrasi mulai muncul meski ia tetap mencoba tersenyum. Mayang mulai sering memberi komentar yang terdengar ringan tapi penuh tekanan tersirat. Setiap pujian atau senyum mereka selalu terkait dengan uang atau bantuan Vina, bukan ketulusan. Vina mulai membuat langkah pengujian yang lebih kompleks.
1. Mengatur situasi di mana Yuda dan Mayang harus membuat keputusan tanpa pengaruh langsung Vina. 2. Memberikan informasi terbatas tentang kondisi keuangan rumah tangga untuk melihat sikap mereka. 3. Memancing reaksi mereka terhadap kendala kecil yang sengaja ia ciptakan. Suatu sore, Vina memasak hidangan favorit Yuda dan Mayang. Ia sengaja menahan beberapa bahan tambahan yang biasanya ia sediakan untuk melihat reaksi mereka. Saat menyajikan makanan, Yuda berkata, "Vin, makasih ya. Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya?" Vina menelan ludah. Tetap tenang. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Malamnya, Vina duduk di ruang keluarga dengan secangkir teh hangat, menatap foto pernikahannya bersama Yuda. Senyum di foto itu kini terasa ironis. Ia menaruh rasa curiga dan tekad untuk menguji cinta mereka. Ia ingin melihat siapa yang tulus, siapa yang hanya memanfaatkan. Hari-hari berikutnya, Vina semakin teliti. Reaksi emosional Yuda saat pengeluaran dibatasi mulai meningkat. Cara Mayang menekankan permintaan atau komentar yang terdengar santai tapi penuh tekanan tersirat. Ekspresi dan nada suara mereka berbeda ketika merasa tidak dikontrol. Vina mulai membuat rencana lebih matang. Membatasi pengeluaran lebih signifikan secara bertahap. Mengamati sejauh mana Yuda dan Mayang mau beradaptasi tanpa memaksakan kehendak. Mencatat semua tanda manipulasi dan kepanikan yang muncul. Dalam 1 minggu terakhir, situasi semakin menegangkan. Yuda mulai menunjukkan frustrasi yang lebih jelas. Mayang mencoba menutupi ketergantungannya dengan komentar manis. Vina mencatat setiap detail, memanfaatkan jurnalnya sebagai alat analisis yang sangat teliti. Malam itu, Vina menulis di jurnal. Semakin terlihat jelas, Yuda mulai kehilangan kendali atas kesabaran. Mayang mencoba menutupi ketergantungan. Aku bisa melihat siapa yang tulus, siapa yang memanfaatkan. Ini baru permulaan. Aku harus bersabar dan tetap mengamati. Bab 8 ditutup dengan Vina duduk di balkon, memegang secangkir teh hangat, menatap bintang-bintang. Ia merasakan ketenangan sekaligus kewaspadaan, menyadari bahwa perjalanan untuk menguji Yuda dan Mayang akan semakin sulit, namun tekadnya makin kuat. Vina terbangun sebelum matahari muncul. Udara pagi yang sejuk menembus tirai kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menarik napas panjang, dan menatap kalender meja yang menandai jadwal pengamatannya. Beberapa minggu terakhir telah menjadi fase penting dalam rencana pengujiannya. Setiap kata, gerak, dan ekspresi Yuda maupun Mayang dicatat dengan teliti. Kini, waktunya menilai sejauh mana mereka benar-benar peduli pada dirinya. Di dapur, aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara. Vina mulai menyiapkan sarapan dengan rapi, menata semua piring, sendok, dan gelas dengan presisi. Gerakan yang tampak biasa ini adalah bagian dari eksperimen kecil. Ia ingin mengamati reaksi Yuda dan Mayang terhadap upayanya, sekaligus melihat apakah mereka tetap menuntut meski usaha Vina sudah maksimal. Yuda turun dari kamar. Setelan kantor rapi menempel di tubuhnya. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. "Vin, nanti aku ada meeting penting. Bisa bantu urus beberapa hal di rumah?" Vina menatapnya sebentar, tersenyum tipis. "Tentu, Mas." Namun di balik senyum itu, matanya mencatat nada suara, tekanan pada kata-kata, dan gerak-gerik kecil Yuda. Ada ketegangan yang ia tangkap, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Mayang masuk dengan tas belanja penuh bahan makanan. "Vin, aku bawa beberapa bahan dari pasar. Biar nanti masakannya lebih variatif," katanya sambil menaruh tas di meja. Vina menata bahan-bahan itu sambil menatap Mayang. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran." Mayang tersenyum tipis, namun Vina menangkap kilatan tertentu di matanya. Harapan tersirat agar Vina tetap memenuhi kebutuhan mereka. Senyum itu manis, tapi syarat tuntutan. Siang itu, Vina mulai memperluas strategi pengujian. Ia sengaja menunda pembayaran rutin tertentu dan membatasi sebagian pengeluaran agar lebih terbatas dari biasanya.
Tujuannya jelas. Ingin melihat sejauh mana Yuda dan Mayang peduli padanya, bukan sekadar uang yang ia berikan. Ketika Yuda pulang sore hari dan menyadari beberapa tagihan belum dibayar, ekspresinya berubah seketika. Ada kilatan frustrasi, tapi ia berusaha tersenyum. "Vin, kita harus segera urus ini, supaya nggak ada masalah," katanya sambil menahan nada cemas. Mayang masuk beberapa menit kemudian membawa kantong belanja tambahan. "Vin, ini ada beberapa kebutuhan ibu. Bisa bantu ya?" Vina menatap Mayang tanpa bereaksi berlebihan. Senyum manis itu terlihat biasa, tapi ia tahu ada harapan tersirat, agar Vina tetap memenuhi semua kebutuhan mereka. Ia mencatat gerak-gerik, nada suara, dan setiap detail sekecil apapun di jurnalnya. Hari-hari berikutnya, pengamatan Vina semakin mendalam. Reaksi Yuda terhadap pembatasan pengeluaran mulai terlihat jelas. Ia menunjukkan frustrasi, ketegangan, dan terkadang nada suara yang tak sengaja terdengar kasar. Mayang kerap memberi komentar yang terdengar ringan tapi mengandung tekanan tersirat. Senyum dan pujian mereka tetap ada, tapi selalu terkait uang atau bantuan Vina, bukan ketulusan. Vina mulai membuat langkah pengujian yang lebih kompleks. 1. Membatasi pengeluaran signifikan tanpa memberitahu mereka sebelumnya. 2. Memancing reaksi mereka melalui situasi tak terduga, misalnya barang kebutuhan rumah yang terbatas. 3. Memberikan informasi keuangan terbatas, melihat siapa yang benar-benar peduli padanya. 4. Mencatat setiap gerak-gerik, kata, dan ekspresi untuk membandingkan pola dari minggu ke minggu. Suatu sore, Vina memasak hidangan favorit mereka. Namun ia menahan beberapa bahan tambahan yang biasanya ia sediakan. Saat menyajikan makanan, Yuda berkata, "Vin, makasih ya. Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya?" Vina menelan ludah tapi tetap tenang. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Yuda mulai sering terlihat frustrasi saat pengeluaran dibatasi. Mayang berusaha menutupi kecemasannya dengan komentar manis, tapi Vina bisa membaca setiap gerak-gerik dan nada suaranya. Pada suatu malam, Vina duduk di ruang keluarga, teh hangat di tangan, menatap foto pernikahannya dengan Yuda. Senyum di foto itu kini terasa ironis. Ia menaruh rasa curiga sekaligus tekad untuk menguji cinta mereka. Ia ingin melihat siapa yang tulus, siapa yang memanfaatkan, dan siapa yang hanya peduli pada keuntungan materi. Beberapa hari kemudian, Vina membuat pengamatan lebih tajam. Ia mencatat reaksi Yuda saat ia menunda pembayaran atau membatasi pengeluaran, yang kini lebih emosional. Cara Mayang menekankan permintaan atau komentar yang terdengar santai tapi penuh tekanan tersirat. Ekspresi dan nada suara mereka yang berubah saat merasa tidak dikontrol. Vina mulai menghadapi dilema internal. Di satu sisi, ia ingin menguji mereka, tapi di sisi lain, ia mulai merasa lelah secara emosional. Meski begitu, tekadnya tetap kuat. Ia tahu, semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin jelas siapa yang tulus dan siapa yang memanfaatkan. Suatu sore, situasi memuncak. Yuda pulang dengan wajah tegang setelah rapat panjang, sementara Mayang tampak gelisah membawa beberapa kantong belanja. "Vin, kenapa beberapa pembayaran belum selesai?" tanya Yuda dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Vina menatapnya. "Tetap tenang. Aku ingin menyesuaikan sebagian pengeluaran untuk bulan ini, Mas, supaya kita bisa lihat mana yang benar-benar penting." Yuda menelan ludah, lalu menarik napas panjang. Mayang mencoba tersenyum, tapi kilatan ketidaknyamanan tampak di matanya. Vina mencatat semua gerak-gerik mereka. Ia tahu, saat ini adalah momen penting untuk menguji kesabaran mereka. Pola manipulasi dan tuntutan mulai terlihat jelas, sementara kesungguhan mereka dalam memperhatikan Vina mulai bisa dianalisis. Malam itu, Vina duduk di balkon, memegang secangkir teh hangat, menatap bintang-bintang. Ia menulis di jurnal. Sekarang terlihat jelas. Yuda mulai kehilangan kendali atas kesabaran. Mayang berusaha menutupi ketergantungan. "Aku bisa melihat siapa yang tulus,
Siapa yang memanfaatkan? Langkah berikutnya harus lebih hati-hati dan terukur. Bab 9 berakhir dengan Vina duduk sendiri, memikirkan strategi berikutnya, menyadari bahwa fase pengujian ini akan menjadi titik balik untuk melihat sejauh mana cinta dan kepedulian Yuda dan Mayang benar-benar ada. Vina terbangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi menembus tirai kamar, membawa kesejukan namun sekaligus terasa berat. Beberapa minggu terakhir pengujian terhadap Yuda dan Mayang membuatnya semakin waspada. Hari ini, ia merasa momen yang paling penting hampir tiba. Di dapur, aroma kopi dan sarapan yang baru matang memenuhi udara. Vina menyiapkan semuanya dengan rapi, menata piring dan gelas dengan presisi. Gerakan tampak sederhana, namun setiap detik adalah bagian dari strategi untuk mengamati reaksi Yuda dan Mayang. Yuda turun dari kamar, setelan kantor rapi menempel di tubuhnya. Wajahnya tampak tegang, alis sedikit berkerut. "Vin, nanti aku ada rapat penting lagi. Bisa bantu urus beberapa hal di rumah?" Vina menatapnya dengan tenang, tersenyum tipis. "Tentu, Mas." Namun di balik senyum itu, matanya mencatat nada suara, tekanan kata-kata, dan gerak-gerik kecil Yuda. Ada ketegangan yang terasa lebih jelas dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Mayang masuk membawa tas belanja penuh bahan makanan. "Vin, aku bawa beberapa bahan dari pasar. Biar nanti masakannya lebih variatif," katanya sambil menaruh tas di meja. Vina menata bahan-bahan itu sambil menatap Mayang. "Terima kasih, Bu. Tapi tadi aku sudah belanja beberapa sayuran." Mayang tersenyum tipis. Namun Vina menangkap kilatan tertentu di matanya. Ada harapan tersirat agar Vina tetap memenuhi kebutuhan mereka, meski ia menahan sebagian. Senyum itu manis tapi syarat tuntutan. Siang hari, Vina mulai menambah langkah pengujian. Ia sengaja menunda pembayaran rutin tertentu, membatasi sebagian pengeluaran, dan menciptakan situasi di mana Yuda dan Mayang harus mengambil keputusan tanpa pengaruh langsung dari dirinya. Ketika Yuda pulang sore hari dan menyadari beberapa tagihan belum dibayar, ekspresinya berubah. Ada kilatan frustrasi yang lebih nyata. "Vin, kita harus segera urus ini, supaya nggak ada masalah," katanya sambil mencoba tetap tenang. Mayang masuk beberapa menit kemudian membawa kantong belanja tambahan. "Vin, ini ada beberapa kebutuhan ibu. Bisa bantu ya?" Vina menatap Mayang. Tetap tenang. Senyum manis itu terlihat biasa, tapi ia tahu ada harapan tersirat. Ia mencatat gerak-gerik, nada suara, dan ekspresi mereka dengan teliti. Hari-hari berikutnya, Vina semakin memperdalam pengamatan. Reaksi emosional Yuda terhadap pembatasan pengeluaran semakin nyata. Mayang sering memberikan komentar ringan tapi penuh tekanan tersirat. Setiap pujian dan senyum mereka selalu terkait uang atau bantuan Vina, bukan ketulusan. Vina mulai membuat strategi pengujian lebih kompleks. 1. Membatasi pengeluaran lebih signifikan tanpa memberitahu mereka. 2. Mengatur situasi di mana mereka harus menghadapi kendala finansial tanpa intervensi Vina. 3. Memancing reaksi mereka terhadap kebutuhan mendesak yang terbatas. 4. Mencatat setiap gerak-gerik, nada suara, dan ekspresi untuk membandingkan pola. Suatu sore, Vina memasak hidangan favorit mereka, tetapi menahan beberapa bahan tambahan. Saat menyajikan makanan, Yuda berkata, "Vin, makasih ya. Tapi nanti aku juga mau belanja barang elektronik untuk rumah ibu. Kamu siapin uangnya aja nanti, ya?" Vina menelan ludah namun tetap tenang. Pola itu semakin jelas. Mereka menuntut dengan nada ringan, memanfaatkan kesabaran dan perhatian Vina. Hari-hari berikutnya, ketegangan meningkat. Yuda mulai sering terlihat frustrasi. Mayang berusaha menutupi ketergantungannya dengan komentar manis, namun Vina bisa membaca setiap gerak-gerik dan nada suaranya. Pada malam itu, Vina duduk di ruang keluarga dengan secangkir teh hangat, menatap foto pernikahannya dengan Yuda. Senyum di foto itu kini terasa ironis. Ia menaruh rasa curiga sekaligus tekad untuk menguji cinta mereka. Ia ingin melihat siapa yang tulus, siapa yang memanfaatkan, dan siapa yang hanya peduli pada keuntungan materi. Beberapa hari kemudian, Vina membuat pengamatan lebih tajam. Ia mencatat,
Reaksi Yuda saat pengeluaran dibatasi semakin emosional. Cara Mayang menekankan permintaan atau komentar yang terdengar santai tapi penuh tekanan tersirat. Ekspresi dan nada suara mereka berbeda saat merasa tidak dikontrol. Vina mulai menghadapi dilema internal. Di satu sisi, ia ingin menguji mereka, tapi di sisi lain, ia mulai lelah secara emosional. Meski begitu, tekadnya tetap kuat. Ia tahu semakin banyak bukti yang ia kumpulkan, semakin jelas siapa yang tulus dan siapa yang memanfaatkan. Suatu sore, situasi mencapai puncak. Yuda pulang dengan wajah tegang setelah rapat panjang, sementara Mayang tampak gelisah membawa beberapa kantong belanja. "Vin, kenapa beberapa pembayaran belum selesai?" tanya Yuda dengan nada lebih tegas. Vina menatapnya. "Tetap tenang. Aku ingin menyesuaikan sebagian pengeluaran untuk bulan ini, Mas. Supaya kita bisa lihat mana yang benar-benar penting." Yuda menelan ludah, menarik napas panjang. Mayang mencoba tersenyum, tapi kilatan ketidaknyamanan tampak jelas di matanya. Vina mencatat semua gerak-gerik mereka. Saat itu, ia tahu momen ini adalah puncak pengujian. Pola manipulasi dan tuntutan mulai terlihat jelas. Sementara kesungguhan mereka dalam memperhatikan Vina mulai bisa dianalisis. Malam itu, Vina duduk di balkon, memegang secangkir teh hangat, menatap bintang-bintang. Ia menulis di jurnal. Sekarang terlihat jelas. Yuda mulai kehilangan kendali atas kesabaran. Mayang berusaha menutupi ketergantungan. Aku bisa melihat siapa yang tulus, siapa yang memanfaatkan. Langkah berikutnya harus lebih hati-hati dan terukur. Bab 10 berakhir dengan Vina menatap langit malam. Perasaan campur aduk antara lega dan tegang. Ia tahu perjalanan pengujian ini akan segera mencapai titik yang menentukan, dan keputusan yang diambilnya nantinya akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Vina duduk di balkon, memegang jurnal yang sudah penuh dengan catatan pengamatannya selama beberapa minggu terakhir. Angin malam menelusup ke rambutnya, menyejukkan tubuh yang lelah tapi pikirannya tetap jernih. Ia menatap rumah, mengingat semua momen ketika kesabaran dan ketulusannya diuji oleh Yuda dan Mayang. Pagi berikutnya, Vina menyiapkan sarapan dengan hati-hati, seperti biasa. Namun kali ini ada keputusan penting yang ia pegang. Hari ini akan menjadi titik terakhir dari pengujian yang telah direncanakannya. Saat Yuda turun dari kamar, wajahnya tampak tegang tapi mencoba tersenyum. "Vin, aku ada rapat pagi ini." Vina menatapnya sejenak, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia tahu Yuda mulai merasa tekanan dari pembatasan yang ia lakukan, dan Mayang juga akan bereaksi. Ketika Mayang masuk, membawa kantong belanja tambahan, Vina tetap tenang. Senyum manis Mayang kini terasa seperti upaya terakhir untuk menutupi ketergantungannya. Vina sadar, semua yang terlihat manis dan ramah selama ini hanyalah topeng. Siang itu, Vina memanggil Yuda dan Mayang ke ruang keluarga. Suasana hening. Vina menatap keduanya. Nada suaranya tenang tapi tegas. "Selama beberapa minggu terakhir, aku ingin melihat siapa yang benar-benar peduli padaku, bukan pada uang atau bantuan yang aku berikan. Aku ingin melihat ketulusan kalian." Yuda terlihat kaget. Matanya membesar. Mayang tersenyum gugup, mencoba menyembunyikan rasa cemas. "Vin, maksudmu?" tanya Yuda terbata-bata. Vina membuka jurnalnya, menunjukkan catatan setiap perilaku, nada suara, gerak-gerik, dan komentar mereka selama ini. "Ini semua tercatat. Semua yang kalian lakukan, semua kata dan senyum kalian, aku amati dan analisis." Mayang mencoba tersenyum tipis, tapi kini terlihat tegang. "Vina, kita tidak bermaksud." Vina menatap mereka dengan tajam, tapi tanpa amarah. "Sekarang jelas, aku bisa melihat siapa yang tulus dan siapa yang memanfaatkan. Dan sekarang aku harus membuat keputusan untuk diri sendiri." Yuda menunduk, menyesal. Kata-kata yang seharusnya bisa menutupi kebohongan dan tuntutannya kini terasa hampa. Mayang mulai gemetar, menyadari topeng manisnya tidak lagi berhasil. Vina menarik napas panjang, menatap keduanya satu persatu. "Aku sudah memberikan kesempatan.
Tapi kalian hanya menunjukkan bahwa perhatian kalian selama ini bukan untukku, melainkan untuk keuntungan sendiri. Aku memilih untuk berdiri sendiri. Aku tidak bisa lagi berada di tengah orang-orang yang memanfaatkan kesetiaanku. Keheningan memenuhi ruangan. Yuda mencoba bicara, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Mayang hanya menunduk, tidak berani menatap Vina. Vina menutup jurnalnya, berdiri dengan tegap. Aku percaya, suatu saat kalian akan memahami arti ketulusan. Tapi aku tidak akan menunggu lagi. Aku akan melanjutkan hidupku tanpa tergantung pada kalian. Dengan langkah mantap, Vina meninggalkan ruang keluarga. Angin sore menerpa wajahnya, memberi rasa lega dan kebebasan. Ia tahu, keputusan ini bukanlah akhir yang menyedihkan, tapi awal dari hidup yang lebih jujur dan tulus, di mana ia tidak lagi dijadikan alat untuk keuntungan orang lain. Di luar rumah, langit berwarna jingga keemasan. Vina menatapnya, tersenyum tipis. Hatinya ringan, meski masih ada sisa kesedihan. Ia sadar, kadang kebahagiaan datang bukan dari orang lain, tapi dari keberanian untuk menegakkan kebenaran dan membebaskan diri dari orang-orang yang hanya memanfaatkan. Yuda dan Mayang tetap di ruang keluarga, terpaku dengan rasa bersalah dan penyesalan. Mereka akhirnya menyadari bahwa kesetiaan dan ketulusan tidak bisa dibeli atau dimanfaatkan. Dan Vina, dengan ketegasannya, telah menunjukkan bahwa harga diri dan keberanian lebih berharga daripada apapun. Vina melangkah pergi, meninggalkan rumah dengan kepala tegak. Ia tahu hidupnya akan terus berlanjut, penuh dengan pilihan yang lebih baik, orang-orang yang lebih tulus, dan kebebasan dari manipulasi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan damai yang sejati.